Halo semua, gue Keja dan selamat datang kembali di channelku. Di video kali ini aku mau bahas hal-hal yang aku pelajarin selama kira-kira setahun terakhir di pembelajaran jarak jauh atau school from home ini. Nah, buat yang nggak tahu, aku nih ambil jurusan kedokteran di salah satu universitas negeri di Indo, dan berhubungan pas gue masuk itu langsung pandemi ya, jadi dari awal sampai akhir belum pernah sama sekali yang offline gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke videonya. Pertama-tama yang gue belajarin banget adalah untuk belajar gak males, menahan diri sendiri dengan semua distraksi yang ada di sekitar. Karena pembelajarannya online kan, bisa nge-zoom, bisa direkam. Gue jadi jarang pay attention ke apa yang guru gue ngomong. Dan menurut gue itu sangat mempengaruhi di pengertian gue sendiri dan juga ke nilai gue. Terus yang kedua, itu jangan tergoda sama yang namanya paralel atau multitasking. Gue sering banget kayak gue rekam atau mungkin kayak gue ikut kelas tapi gue sambil ngeliat Instagram, mungkin ambil YouTube, ngelakuin hal-hal yang lain. Pertama, gue ngerasa kayak seakan gue udah belajar gitu ya, gue udah ngabisin waktu depan laptop lama, gue kira gue belajar, padahal kagak ada yang masuk otak gue, malah merasanya capek, duduk kelamaan, sakit semua badan, gak ada sama sekali yang nyangkut di otak gitu. Terus yang ketiga, please jangan matiin kamera ya, karena ada beberapa kali, gue nggak bilang semua, cuma misalnya kayak ada beberapa kali ketika lagi kelas itu sama sekali nggak ada yang nyalain kamera kecuali gurunya. Dan itu pertama root ke gurunya, dan yang kedua kita sendiri tuh yang matiin kamera tuh nggak fokus, nggak bisa dapat semua informasinya secara menyeluruh gitu. Mungkin kayak kebanyakan dari teman gue sendiri juga matiin kamera dengan alasan sinyalnya biar lebih kuat. Tapi itu kadang tidak terlalu jujur juga, itu bukan suatu kebenaran. Kadang kita alasan aja supaya ingin bisa ngelakuin yang lain. Jadi please nyalain kamera, lo bisa lebih fokus dan lo hargain guru lo gitu. Terus yang selanjutnya, ini udah keempat. Yang keempat adalah ketika gue mendapat suatu hal yang gue gak ngerti nih, misalnya gue dapet gathering information yang gue gak paham, itu please langsung cari di internet ya, karena ini lagi online, bisa banget kalau lu gak ngerti sama sesuatu yang diomongin sama gurunya, bisa langsung cari di internet saat itu juga mungkin, atau after class, dan itu bakal ngebantu lu banget, karena guru kan pasti banyak banget nih yang ngajar gitu ya, dosen-dosen kita tuh banyak kelas yang harus diajar, dengan kita nyari sendiri, kita ngebantu diri kita sendiri biar lebih ngerti, dan juga ngebantu mereka gitu in a way gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nanya ke mereka, karena mereka juga terbuka, percayalah, asal kalian sopan pas mau nanya, misalnya mau resehan di Zoom atau kayak mau nanya via chat, itu juga harus sopan, belajar sopan gitu. Terus yang selanjutnya ini penting banget buat gue adalah untuk mengerjakan pekerjaan sekolah di jam sekolah. Jadi kayak misalnya kelas mulai jam 7, kelas terakhir let's say jam 3, dan di sela-selanya itu pasti ada kan ya, sela-sela break, itu gunakan untuk mengerjain tugas-tugas. Supaya apa? Supaya setelah itu, setelah semua masa persekolahan, jam-jam sekolah itu jam kerja, lo benar-benar bisa free gitu. Ketika lo bisa free, lo nggak merasa exhausted. Karena kalau misalnya nih udah kelas dari pagi sampai siang, terus sisanya masih lo pakai buat let's say ngerjain tugas, pertama nggak ada waktu buat belajar. Kedua, lu bakal ngerasa lu kerja seharian dan itu nggak produktif, nggak efektif, dan nggak ada yang masuk otak. Terus selanjutnya, ini penting banget buat gue karena ini yang membuat gue untuk nggak burn out, yaitu untuk take a break. Belajar untuk kayak tahu kapan harus berhenti, kapan harus belajar lagi, kayak harus tahu bedain gitunya gitu loh. Itu yang menentukan lu nanti bisa burn out atau enggak. Burn out tuh apaan sih guys? Jadi kayak gini loh, lu kerja terus ya, lu kerja terus nih, lu punya, let's say lu punya energi banyak, terus gara-gara lu pakai terus sampai nggak ada break tuh ya, sampai tinggal mepet ya, lu masih pakai, terus suatu saat lu bener-bener nggak akan punya motivasi atau energi buat lanjutin atau ngelakuin kegiatan lu lagi gitu, misalnya kayak pendidikan lu atau apa. Jadinya lu jadi nanti kayak inerat. Apa sih inerat itu? Kayak jadi males banget gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma rasanya pengen di kasur, pengen tiduran, pengen main sosial media doang, kayak gitu-gitu. Itu namanya inerat gitu. Jadi untuk menghindari inerat, kita harus menghindari burn out. Caranya dengan take break gitu. Dan selanjutnya ini yang ketujuh adalah pertahankan hobi kalian. Hobi gue misalnya kayak gue suka nyanyi gitu ya, tapi misalnya kemarin tuh gue sibuk banget dan gue ngelakuin itu, gue merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidup gue gitu, dan itu membuat gue merasa tidak happy gitu. Padahal punya banyak free time kan ya, di rumah doang, tapi kok rasanya seperti malah ada yang kurang. Nah, kemungkinan itu karena gue nggak lanjutin hobi gue gitu.
Dan kalian bisa aja nih kalau nggak punya hobi yang hobi banget yang lain gitu, ya nggak apa-apa, misalnya kayak cari-cari. Mungkin justru ini kesempatan pandemi adalah kesempatan kita untuk membentuk atau memulai hobi-hobi baru. Who knows? Lanjut, yang ke-8 ini menurut gue penting banget sih, yaitu reach out to people. Belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, cari tahu keberadaan dia kayak gimana, apa kabar. Itu adalah suatu bahasa basi yang sekarang sangat dibutuhkan karena semua orang kesepian di masa-masa ini. Bahkan juga banyakan dari kita tuh kehilangan sesuatu. Jadi ketika kita misalnya kayak mengambil suatu langkah untuk menghubungi orang lain lebih dulu, siapa tahu nih dia juga pas lagi kesepian, dan siapa tahu kita bisa membangun hubungan yang mungkin selama ini gak terhubung gitu, yang selama ini mungkin kita gak terlalu deket-deket banget. Siapa tahu ternyata kita menemukan kesamaan dengan orang itu. Jadi jangan lupa untuk connect to people. Oke, selanjutnya adalah yang ke-9, yaitu kita harus belajar untuk bersyukur. Ketika masih punya kesempatan buat sekolah, masih punya kesempatan untuk makan, masih gak bingung lu tinggal di mana, kita harus bersyukur banget. Karena di masa-masa ini tuh, ya menurut gue ya, di masa setahun ini banyak banget orang yang kehilangan banyak hal. Dan ketika kita masih cukup diberkahi gitu ya, masih Tuhan berkatin banget, masih punya semua hal itu ya, kebutuhan dasar, bahkan mungkin bukan batas kebutuhan dasar, masih bisa punya wifi, masih bisa order GoFood non-stop gitu ya, let's say. Itu tuh harus kita syukurin banget, karena nggak semua bisa ngerasain hal yang sama. Kita juga harus bersyukur nih, masih ada keluarga kita, masih lengkap. Banyak orang kehilangan, right? Jadi ya gitu. Kita daripada kayak merasa kurang-kurang terus, malu-malu terus, kita harus belajar untuk bersyukur dengan semua keadaan yang kita terima sekarang. Menurut gue yang di sekarang adalah yang terakhir, dan ini yang paling penting menurut gue, yang gue bener-bener pelajarin dan jadi hal yang kayak di umur 20 ini menjadi apa ya, mungkin kayak pengingat gue yang paling kayak gue mendapatkan itu sebagai terilhami gitu kali ya, yaitu see life as an opportunity. Kayak semua hal dalam hidup lo gitu ya, every second, every kesempatan, ya lihat hidup sebagai kesempatan gitu. Jangan lihat hidup sebagai deretan masalah, jangan lihat hidup sebagai deretan penyesalan or something gitu loh, karena hidup kita juga enggak kita yang punya gitu loh. Mungkin ada orang yang punya privilege, mungkin ada orang yang lebih kaya, lebih cakep dan lain sebagainya, tapi kembali lagi semua orang punya kesempatan yang aku nggak bisa bilang sama ya, karena semua start from a different level, tapi kita pasti adalah hal-hal yang kita bisa usahakan gitu loh. Dan kalau kita terus ngeliat ke orang lain, banding-bandingin diri kita sama orang lain, nggak akan maju-maju gitu, akan stuck di situ aja. Dan gue belajar untuk, mumpung kita masih muda nih ya, masih punya banyak kesempatan untuk ngelakuin segala sesuatunya, masih punya tenaga untuk mengejar mimpi kita, ya itu yang harus kita lakuin. Gitu deh, itulah berapa tuh 10 hal yang gue pelajarin selama setahun terakhir ini, terutama di masa pandemi dan juga online school gitu. Thank you guys yang udah nonton, terima kasih banyak. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah like, komen kalau ini menurut kalian membantu. Dan kalau misalnya nih menurut kalian ada teman-teman yang harus dengar hal ini juga, jangan lupa di-share ke mereka. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.